siapapun, apakah dia orang awam, apakah dia orang khas, atau orang yang sudah berilmu sekalipun. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada seseorang, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan likulli dzi ni'matin mahsud, bahwa setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri, pasti ada yang mendengki itu, siapapun dia. Termasuklah kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada Al-Qur'an, ada pada syariat ini dibenci, didengki oleh orang lain. Ngapain sih kok Islam kok yang lengkap? Kan seperti itu. Kenapa bukan agama kami? Itu terjadi. Dan dalam sejarah sudah terbukti betapa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami hal ini. Beliau didengki oleh ahlul kitab minal yahud wan nasara. Mereka menyatakan bahwa agama kamilah yang benar. Kemudian kata Allah bilang kepada Rasulullah Muhammad, katakan kepada mereka, jikalau mereka benar, jikalau ajaran mereka benar, awalnya ajarannya benar, tetapi kemudian mereka selewengkan syariatnya Musa, syariatnya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka selewengkan sehingga yang bersisa adalah ajaran dari hawa nafsu mereka. Dan kemudian itulah yang kemudian membuat mereka, karena ajaran kalau sudah tidak murni, maka berbenturan dengan ajaran Rasulullah SAW, dia tidak punya apa-apa. Kalau dia ajarannya Nabi Musa murni, ajaran Nabi Isa murni, akan selaras dengan ajaran Rasulullah. Nah, haula para ahlul kitab ini melihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pada Rasulullah, dengki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, tabannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, coba kalian minta mati sama Allah. Kalau memang kalian benar, maka minta mati sama Allah. Artinya kalau kalian mati, kalian masuk surga. Kan gak berani. Dalam sejarah tidak ada satupun orang-orang yang mendengki Rasulullah itu berani untuk mati. Beda orang kalau lihat dengan Islam. Islam itu kalau hidup, hidupnya mulia, kalau mati, mati syahid. Maka ada istilah dinyatakan seperti ini, ish kariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidup mulia dengan penuh kegagahan, kemenangan. Kalaupun harus mati, matinya mati syahid. Nah, mereka pengennya hidupnya mulia, matinya mereka takut. Karena kenapa? Karena mereka sendiri tak yakin dengan kebenaran itu. Coba kalau memang kalian benar, hatta sekarang kita bilang kalau kalian memang benar, minta sama Tuhan kalian, matikan Tuhan, matikan kami sekarang ini juga, supaya tahu apa balasan yang kau berikan kepada kami. Tak berani. Orang Islam memanglah dilarang di dalam Islam itu untuk minta mati. Tapi andai kata kalau mati, setiap orang Islam punya keyakinan fa insyaallah, walaupun berlabuh di neraka sekalipun masih ujungnya surga. Karena kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus kemudian ada yang mengkomentari hadis ini. Enak sekali kalian. Dengan modal kalimat itu kalian masuk surga. Ya, enggak enak. Justru orang yang memahami kalimat ini ketika ditanyakan, ya Rasulullah, apa hak kalimat la ilaha illallah ini? Apa jawab beliau? Kalian menjalankan kalimat ini dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi hadis ini tidak mengatakan mentang-mentang la ilaha illallah mati masuk surga. Oh, enggak. Masuk surga pada akhirnya. Tapi kalau dia siapapun dia, mau dia muslim sekalipun, kalau dia pelaku dosa, tak bertaubat kepada Allah, neraka juga dia. Tapi akhirnya kemudian dibersihkan dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti bukti benar atau tidaknya ajaran seseorang ketika dimintai, kalian antara dunia yang sekarang kalian nikmati ini dengan akhirat atau kematian, mana yang kalian pilih? Oh, katanya kami ini ajar benar, sekarang minta sama Tuhan kalian, siap gak sekarang mati? Gak siap, gak ada yang mau. Tapi orang Islam ketika diajak syahid, ya syahid sudah. Kalau jihad, kalau hidup mulia, mati syahid. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, maka perilaku dengki ini sangat dibenci dalam Islam.
kecuali satu. Iri dalam tanda kutip, iri yang positif. Bagaimana? Bahwa dia menginginkan nikmat ini diberikan Allah pada dirinya. Si A ini melihat B punya nikmat yang luar biasa. Suaranya bagus, suaranya indah, hafalannya banyak, mungkin dia rajin sedekah, dia punya harta, mungkin dia punya rumah besar. Si B ini melihat, ya Rob, pengennya ya Rob, sebagaimana engkau berikan nikmat, aku pengen juga cak dia. Tapi tolong ya Allah, nikmat itu jangan engkau hanguskan, engkau hilangkan dari dirinya. Tetap nikmat itu pada dirinya, berikan berkah pada dirinya. Dan kalau baik menurutmu, tolong berikan aku juga nikmat yang sama. Nah itu boleh. Dan itu dikatakan ulama namanya ghibthah. Ghibthah itu artinya kita ingin nikmat yang Allah berikan pada orang lain diberikan kepada kita, tanpa ada keinginan nikmat tersebut Allah hilangkan dari orang tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka inilah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada jenis kedengkian atau iri kecuali kepada dua golongan. Apa? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Bahwa ada orang yang Allah berikan, rezekikan, karuniakan harta kepadanya. Dan harta itu tidak dia sekadar dia makan, tapi harta itu kemudian dia pakai untuk kebaikan. Bisa kita, boleh kita, bahkan wajib kita iri kepada orang jenis seperti ini. Ada uang, rajin sedekah, wah itu pengenan gitu. Nah, pengen itu menandakan keimanan. Kenapa? Yang dia irikan adalah kebaikannya, bukan pada hartanya. Satu. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa. Yang kedua, ada orang yang Allah ajarkan pemahaman terhadap agama, baik baca Quran kah, faham dengan hadis kah, faham ilmu fikih kah. Kemudian dengan itu dia habiskan hari-harinya kemudian untuk mengamalkan hikmah itu, kemudian dia ajarkan kepada orang banyak. Maka orang seperti ini pun kita harus punya rasa iri. Minimal ya Rob, aku pengen nian, kalau aku tak pacak jadi ulama, ya Rob, pengen anakku jadi ulama. Lewat dari ulama anakku, cucungku ya Rob. Maka ada lagu itu, kalau tak hari ini, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Kalau tak bulan depan, tahun depan. Kalau tak kita bilang, kalau tidak saya ya Rob yang dapat nikmat itu, paham ilmu agama, dapat kebaikan yang banyak, terus dipakai untuk kebaikan juga. Kalau lewat dari kami ya Rob, kecul dari kami, pengen anak kami jangan lewatkan. Kalau ternyata lewat dari anak kami, cucung kami ya Rob, lewat dari cucu, cicit ya Rob, pokoknya mintalah minimal sikok dari zuriat kita disebut sebagai orang-orang yang benar soleh. Maka ini namanya iri terhadap kebaikan. Yang seperti ini harus kita tumbuhkan sering-sering. Caranya bagaimana? Ya kalau terhadap orang yang mengajar agama, kita hadir majelis taklim, timbulkan keinginan, ya Rob, saya pengen seperti Habibana Syukri, pengen seperti Habibana Mahdi. Beliau habiskan usia beliau untuk kebaikan, berkhidmat pada orang banyak. Ini yang mesti kita irikan. Bukan kita iri pada, oi bapak itu lemaknya jadi pejabat naik Mercy. Kamu galak pening jak pejabat. Antum galak nama itu. Depan kita mereka tu tahu. Di belakang itu dalam otaknya itu palanya menyut itu. Yang ini cari muka, yang ini nak nelikuk, yang ini nak memfitnah, yang ini nak ngusir, yang ini nak nurunkan. Oh macam-macam ya ikhwan. Bab dunia kalau dipertahankan itu, orang tersebut pasti tidak akan pernah tenang dan bahagia. Mak mano cara dapatkannya, setelah dapat mak mano cara mempertahankannya. Lah berhasil dipertahankan, ada syahwat bagaimana kekuasaan itu semakin bertambah ataupun menambah lagi. Tak akan selesai-selesai. Nah, kita tumbuhkan keyakinan itu, melihat Masya Allah ada Pak Haji punya uang, bukan uangnya, tapi ketika dia mampu untuk menaklukkan dirinya, memakai uang itu untuk kebaikan, itu yang kita iri. Ada anak kecil berangkat, ya budak-budak kecil di zaman kita dulu jam 5 masih main bola.
Mereka lah nolak, baru pakai baju wangi lah, bersih, berbaris, bawa mushaf Al-Quran. Oh senang, tenang gitu, pengen ya Rob, kalau terlewat di kami, anak-anak kami pengen seperti itu. Pengen kita ngelihat anak-anak muda, Masya Allah, yang keren banget. Kemudian mereka kemudian bisa, kemudian dari kita jenguk sekarang ada anak-anak muda yang muda-muda lah pergi haji dan umrah, Masya Allah. Ternyata dia punya uang, punya pekerjaan, gajinya dipakai untuk melakukan kebaikan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kalau kita bertemu dengan yang seperti ini, maka untuk menumbuhkan iman kita, melihat kita ini imannya murni atau tidak, kita iri tidak terhadap kebaikan yang Allah berikan pada orang lain, dan kebaikan itu dipakai oleh orang tersebut untuk beramal soleh. Itu yang wajib kita iri. Masih muda, tapi prestasi kebaikannya banyak. Masih kecil, tapi lah hafal misalnya 3 juz, 5 juz, Masya Allah, ya Rabb pengennya ya Rabb. Nah itu namanya ridha. Yang kita takut, sudahlah kemudian kita ini dalam kondisi amanah, ngelihat kebaikan orang lain ini kita biasa baik, bahkan kita mencemooh, itu namanya penyakit hati, dan itu sifat kemunafikan, sifat nifak. Maka dinyatakan oleh Sayyidina Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi, beliau menyatakan innal mu'mina yaghbitu wa la yahsudu wal munafiqu yahsudu wa la yaghbitu. Orang beriman itu dia ada ghibtah, dia iri terhadap hal-hal yang baik, dan dia tidak dengki terhadap bab dunia. Sementara orang munafik dia benci dia dengki, iri terhadap bab dunia, dan dia tidak tergerak sedikit pun untuk iri terhadap kebaikan. Ada orang berangkat ke masjid, dia tidak iri, tapi nyengok uang lalu lalang pakai mobil baru, woi aku pengen nian mugola habis nikmat itu dan diberikan kepadaku. Nah ini orang munafik ini. Orang mukmin tidak seperti itu. Dalam bab dunia dia tidak silau dia. Fulan bin Fulan pakai baju bagus, Fulan bin Fulan rumahnya besar, Fulan bin Fulan mobilnya misalnya baru, tidak silau. Tapi yang dia silau, Fulan bin Fulan sudahlah banyak duit, rajin sedekah, nah dia silau dia pengen mah itu juga. Maka dinyatakan orang iman itu ghibtah dan tidak dengki. Dia ghibtah, tidak hasud atau hasad. Sementara orang munafik dia hasud atau hasad dan tidak ada ghibtah. Maka kalau ingin melihat perilaku kita ini kaget dululah kita di dalam pandangan Allah, munafik atau tidak, soleh atau tidak. Tapi kita kan pacak ngukur diri kita dewek. Caranya mak mano, jingok hati kita, perasaan kita ketika kita senang melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain, itu namanya beriman. Tapi manakala kemudian kita tak senang terhadap nikmat yang diberikan pada orang lain, itu namanya sudah ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi, plus minuskah, senangkah tak senangkah, kemudian menyedihkankah, kemudian membahagiakankah, tetap segala puji bagi Allah. Karena kenapa? Karena kita yakin bahwa nikmat tersebut sudah pas diberikan takarannya kepada orang yang tepat. Allah itu maha detail, dan salah satu bentuk detailnya Allah memberikan nikmat kepada orang sesuai dengan miqdarnya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya dalam Al-Arba'in Al-Asl dinyatakan yajuzu an tuhibba zawalin ni'mati mimman yasta'inu biha 'ala adh-dhulmi wal ma'siyati. Li'annaka la turidu zawalan ni'mati wa innama turidu zawalal zulmi wa alamatuhu annahu law taraka adh-dhulma wal ma'siyata lam tuhibba zawala ni'matihi. Ini satu bab dinyatakan kita sah-sah saja kalau berharap nikmat yang Allah turunkan pada seseorang itu Allah hilangkan, pada kondisi dengan nikmat itu dipakai orang untuk menzalimi orang lain. Kita tidak ingin nikmat itu hilang, bukan, tetapi kita ingin hilang kezalimannya. Saya ulangi, ada orang nih
kalau dia jadi raja, dia pasti zalim cak Fir'aun misalnya. Maka boleh kita berdoa, ya Rabb, tak usah jadi raja dia. Walaupun keputusan tetap pada dirimu ya Rabb. Keputusan adalah engkau yang menetapkan. Tapi kalau kami boleh berpinta bahwa indikatornya bahwa kalau dia jadi penguasa dia akan zalim, cak Fir'aun misalnya, boleh kita minta. Bukan kita tak senang dia jadi rajanya, tapi kita tak senang dengan kezalimannya. Buktinya kalau dia jadi raja terus dia adil, kita malah senang. Nah, ini hukumnya kata ulama, hukumnya boleh. Dengan satu dalil, satu doa yang diajarkan, Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Ya Rabb, berikan kemaslahatan pada orang yang ketika dia hidup kemudian ada maslahat kebaikan pada dirinya, maka itu memberikan maslahat pada orang banyak. Dilanjutkan, wa ahlik man kana fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Ya Rabb, hapuskan orang, dalam bahasa yang sederhana, binasakan orang yang dengan hilangnya dia, binasanya dia itu ada manfaat untuk orang Islam dan muslimin. Kira-kira kalau Fir'aun zaman sekarang hidup, bapak-bapak senang tak Fir'aun itu jadi raja? Tak senang. Bukan karena tak senang dia jadi rajanya, tapi dengan nikmat jadi raja itu dia berlaku lalim kezaliman. Itu maksudnya. Misalnya Fir'aun zaman sekarang hidup, dia Islam, dia berlaku adil, kita tak dengki. Nah itu kata para ulama. Jadi yang kita minta itu hilangnya kezalimannya. Yang zalim itu sangat dipengaruhi dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Maka boleh minta hilangnya nikmat dengan syarat nikmat itu yang dipakai untuk berlaku zalim. Tapi kalau dia tak berlaku zalim, jangan hilangkan ya Rabb. Itu adalah nikmat kepada hamba-hambamu yang telah engkau percaya untuk mengemban nikmat tersebut. Nah, sampai bab ini maka selesai pembahasan kita. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam bab berikutnya, zammud dunya. Ay hadza bayanun fi zammid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qila fi dhammid dunya. Apa yang disampaikan, dikatakan para ulama al-arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, apa perkataan mereka, komentar mereka tentang dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Fil akhbaril masyhurati an Aliyin alaihi salam wa ghairihi, inna dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Dalam kitab Al-Ihya dinyatakan dari Sayyidina Ali, beliau menyatakan sesungguhnya dunia ini, yang halal dari dunia ini akan dihisab Allah, sementara yang haramnya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta dari korupsi perlulah dihisab? Tak perlu, diazab. Uang kemudian, ini belum sempat dia taubat. Ustaz, taubatnya koruptor itu bagaimana? Terlepas dari perbedaan ulama tentang hukuman kepada seorang koruptor, tapi sederhananya begini, orang dengan korupsinya itu menghilangkan nyawa orang banyak, maksudnya lapar, ada orang kemudian tak sekolah segala macam, maka ini para ulama berbeda menyatakan, bahkan kalau dalam hukum syariat, bahkan mereka ini berhak untuk dihilangkan nyawanya. Maka misalnya terhadap hukuman orang yang korupsi, dia menyatakan, wahai Pak Presiden, saya berjanji, saya bertaubat dan saya minta maaf kepada rakyat dan kepada bangsa. Apakah secara syariat dia sudah bisa diterima? Belum. Kenapa? Syaratnya dia harus mengembalikan kerugian yang sudah dia timbulkan terhadap bangsa maupun rakyat yang sudah dia zalimi itu. Korupsi 1 triliun, lah dimakan 500 miliar, balik ke 200 miliar, masih ada sisa. Jadi tak pacak dalam kaitan hak-hak anak Adam tu orang kemudian dia taubat, saya benar taubatan nasuha. Taubatan nasuha antara kita dengan Allah. Sekarang hak anak Adam yang sudah dimakan itu, yang sudah ditilep itu nak dibalik ke dulu.
Kalau belum dibalik ke minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka maafkan baru diterima. Itu dalam syariat Islam seperti itu. Jadi tidak segampang itu, apalagi misalnya korupsi sekian, dihukum 6 bulan penjara, habis itu selesai, habis itu pacak jalan-jalan. Lemak nian yang ini. Pantas banyak orang jadi koruptor di negara Konoha. Ngapa? Maling 1 triliun. Balik ke 200 miliar. Sisa 800 dimakan ditelep untuk hana inilah, misalnya untuk pelicin, anggaplah 200 miliar, 400. Kemudian 600 miliarnya kemana? Kemudian menyatakan masuk penjara 6 bulan habis selesai. Lemak nian. Maka disinilah kita membaca ayat Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Yang ini tidak baca ditebus dengan haji dan umrah, tidak baca ya, kau tidak baca. Lemak nian duit kalau pacak diterima gara-gara haji dan umrah nangis-nangis. Wah, lemak nian kita bolak-balik tiap hari 3 hari sekali mungkin baca umrah dengan modal korupsi tadi. Tinggal itu kemudian pacak selesai. Dak mai itu konsepnya. Ingat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini mati syahid. Kita pernah bahas mati syahid. Kemudian beliau bertanya, nak disolatkan, beliau kemudian bertanya, alaihi dainun, apakah beliau ini yang mati syahid ini, yang sudah jaminan surga ini, dia punya hutang? Naam ya Rasulullah. Bala, benar ya Rasulullah. Kata beliau, solatkan oleh kalian. Beliau tak solat. Para sahabat ini kan bingung loh, kok seperti ini, kok Rasul enggan menyolatkan. Kata beliau, apakah enggak? Kata beliau, solatkan oleh kalian, tapi aku tak ikut solat. Kemudian ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ini yang mati syahid ini, yang dia punya hutang, maka hutangnya aku yang memikulnya, yang akan aku lunasi. Benar kata Rasulullah, benar. Kalau begitu aku yang imami solat, beliau yang mau solat. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dapat wahyu kebaikan, ilmu, firasat, ilham, ikhbar, informasi daripada Allah akan datang di satu masa ada orang-orang yang menyangka dengan perilaku dia berhutang, dengan dia korupsi, dengan dia mencuri, dengan dia polanya KKN, makan uang negara, dia ambil banyak, dia balikkan dikit, dia pakai, kemudian dia pakai untuk haji umroh misalnya. Beralasan setelah itu hajinya mabrur, kemudian taubatnya diterima. Ini kasusnya, ini Rasulullah sudah memberikan jawaban. Ini mati syahid, ini bukan korupsi, mati syahid dalam membela agama Allah, dijaminkan surga. Itu Rasul tak galak, tidak mau beliau menyolatkan. Kenapa? Adalah bagaimana asas keadilan dalam Islam. Kalau beliau yang mengimamkan solat, otomatis beliau mendoakan. Doa Rasulullah, Masya Allah, kita yakin bagaimana mustajabnya. Siapa yang dirugikan di situ? Yang memberikan hutang. Si syahid ini kan mati nih, punya hutang, anggaplah 5 juta, berhutang 5 juta. Ketika disolatkan Rasulullah, maka kemudian beliau dapat jaminan surga. Kemudian hutang yang 5 juta hangus ini siapa yang nanggung? Yang rugi siapa? Yang memberikan piutang. Nah, Islam tak boleh seperti itu. Sekalipun orang mati syahid kalau berhutang, tertahan ruhnya oleh Allah. Sekarang yang korupsi itu, yang mencuri itu, menilap uang negara, yang bikin jalan ini jadi kemudian berlobang-lobang ini dari ujung Berung itu, dari ujung Oki sampai ke Musi Banyuasin itu, siapa yang mau tanggung? Cukup dengan Pak Haji, cukup dengan dia memberangkatkan haji, itu pun bukan dari kocek, dari duit negara juga. Terus selesai dia dibilang sudah taubatnya terima. Oh, enggak bisa. Allah tak bisa ditipu. Allah tak bisa ditipu. Permainkanlah hukum sekehendak hati Anda, silahkan. Manusia bisa ditipu, undang-undang bisa direkayasa, tapi Allah tak bisa ditipu. Dan kaget Allah, hati nurani Anda tak bisa tertipu. Membuat Anda sedih, tak yakin benar tidak perilaku saya, pasti hati nuraninya tak akan membenarkan. Maka ikhwan, maka itulah mengapa dalam Islam
taubat itu kaitannya kalau dengan kita dengan Allah, taubatan nasuha, istighfar, nadamah, tak mengulangi, menggantikan yang baik, ya. Tapi dengan anak Adam ada syarat minta maaf dulu, minta sukoreto. Kalau kemudian dia korupsi, kembalikan uangnya, baru taubatan nasuha. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka inna dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Jadi dunia itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah. Tidak bergerak dua kaki anak Adam sampai ditanyakan tentang 4 hal. Yang pertama, dari umurnya dikemanakan, dihabiskan umur itu kemana. Kemudian dari masa mudanya dipakai untuk apa masa mudanya. Wa an ilmihi fima abila fihi. Dan dari ilmunya itu dia amalkan bagaimana ilmunya, dia amalkan atau tidak. Wa an malihi min aina wa ila aina, min aina kasaba wa aina anfaqa kama qala Rasul. Dan terhadap harta dari mana dia dapat dan dikemanakan. Mencarinya itu dihisab sama Allah yang halal. Kemudian ditanyakan juga dikemanakan itu harta, itu juga jadi pertanyaan. Nah, jadi ini dhammud dunya. Yang kedua, qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi, seorang ulama yang hidup di tahun 3 Hijriah. Beliau dikenal sebagai min ahli sunnah wal jamaah. Beliau terkenal sebagai orang yang banyak memberikan nasihat pada orang-orang di zamannya, dan kemudian nasihat-nasihat beliau itu kemudian diabadikan oleh murid-muridnya dan sampai kepada kita. Dan cukuplah ini merupakan salah satu tanda ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kebaikan seseorang, entah amal seseorang, entah ucapan nasihat seseorang, kemudian itu awet sampai kepada kita dan diamalkan oleh orang banyak, itu adalah salah satu wujud ridha Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut. Sayyidina Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, musibatani lam yasma'il awwaluna wal akhiruna bimithlihima lil 'abdi fi malihi 'inda mautihi. Ada 2 musibah yang baik orang-orang dari golongan terdahulu maupun orang-orang yang di kemudian, yang mereka tak mendengar yang seumpamanya yang terjadi pada seorang hamba pada hartanya ketika matinya. Wama huma, ketika ditanyakan apa kedua musibah itu, qala, ia menjawab, yu'khadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kullihi. Yang pertama diambil darinya semuanya, yang kedua ditanyakan tentangnya semuanya. Ini bahasa-bahasa yang indah. Jadi Sayyidina Yahya bin Mu'adz menyatakan seperti ini, ada 2 musibah. Yang musibah ini ditimpakan kepada anak Adam, kepada hamba Allah. Musibah ini tak terdengar oleh siapapun, baik dari generasi awal sampai generasi akhir yang hidup menjelang kiamat. Musibah ini terjadi kapan? Menjelang matinya setiap manusia. Ketika ditanyakan apa musibah itu wahai Sayyidina Yahya bin Mu'adz, beliau menjawab, yu'khadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kullihi. Pertama, yu'khadhu minhu kulluhu, ketika dia mati hartanya diambil semuanya. Hartanya diambil semuanya. Yang kedua, wa yus'alu anhu kullihi. Dan yang kedua, semua yang berkaitan dengan hartanya ditanyakan kepada orang tersebut. Itu kan musibah. Jadi orang ketika mati itu, ada ceritanya, ada orang misalnya, adakah manfaat jam tangan Rolex seharga 100 juta kemudian dibawa menemani seseorang ketika meninggal? Tidak. Karena hal itu tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun.
Maka musibah yang dialami oleh seorang hamba ketika menjelang dan ketika matinya apa? Yang pertama, hartanya semua yang ia cintai itu semuanya diambil. Ketika menjelang ajal, kenikmatannya diambil. Ketika setelah ajal, setelah mati, semua hartanya diambil. Tapi ternyata musibah yang kedua yang lebih hebat lagi, sudahlah diambil dari dia, ditanyai, dimintai tanggung jawab lagi. Kira-kira menbaso kita Palembang ni ketempuan tahlil. Ngapo dak pacak dibawa mati, tapi setelah mati ditanyakan, dimintai tanggung jawab dengan tentang barang tersebut. Maka itulah perkataan Sayyidina Yahya bin Mu'adz, bahwa seorang hamba siapapun dia, dan semuanya hamba Allah, dari timur sampai ke barat semuanya hamba Allah, mukminkah kafirkah semuanya hamba Allah. Semuanya itu akan mendapatkan dua musibah ini, semuanya tanpa kecuali, bahwa ketika dia meninggal hartanya diambil dari dirinya. Bahkan filosofi yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullah, bahwa hidup ni kalau nak getah basah cak kita ngomong bahasa Palembang ni, nak getah basah mak mano kita ni, kain kafan deh dak pakai kocek. Ada wong jamaah di Kuto ini kain kafannya ada kocek mana, sini ada kelepeh musuh kita, ada ponjen, dak katik cerita. Nak suge, nak pesit, nak miskin, nak alim ulama dia, mau dia orang awam, pejabat ke rakyat, tidak ada kafan, tidak ada ceritanya kafan seorang muslim itu ada kocek dak katik. Artinya jurang meranjat benar-benar tak naruh di bawah, tak ada yang dibawa mati. Tapi ketika tak ada dibawa mati, ditanyakan semua dalam kubur, dikemanakan. Kita pernah ceritakan kan, bagaimana ada seorang fakir yang ikut sayembara. Dia pengen hanya untuk mendapatkan seperempat harta orang kaya itu. Si orang kaya bikin sayembara, siapa yang menemaniku di 3 malam pertama ketika dia meninggal, maka aku berikan sepertiga harta. Maka ini orang kemudian ketika dia masuk ikut menemani jenazah tersebut di malam pertama dia meninggal. Ketika itu kemudian dia dibuat tertidur oleh Allah. Datang 2 makhluk yang sangat seram, mata hitam, wajahnya hitam bengis, menggelegar suaranya. Siapa kamu? Dibentak tu, man anta? Janganlah kamu takut, saya fulan bin fulan. Ditanya, mana ortomu? Aku ni orang fakir, paling fakir di kampung. Apa yang kau punya? Saya punya kapak. Kapak itulah aku pakai untuk cari nafkah. Ditanyakan besinya dari mana, mana dapatnya, belinya mana, duitnya. Oh, ditanyakan. Ketika sadar balik dia, tak apa-apa aku tak dapat seperempat harta daripada aku melayani pertanyaan makhluk yang mengerikan. Maka diambil semuanya darinya harta, sementara kemudian dia ditanyakan tentang semuanya. Maka ikhwan yang muliakan Allah, maka berarti disinilah letak zammud dunia. Betapa ternyata terhinanya dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena dia biang masalah. Kalau kita tak mampu memanagenya dengan baik, kita tak mampu menilai harta dengan tepat, maka sudut pandang kita terhadap harta akan membuat kita beruntung kalau kita jadikan harta sebagai wasilah untuk mencari ridha Allah, dan akan menjadi biang masalah manakala kita jadikan harta sebagai tujuan kita. Yang ketiga, wurida, diriwayatkan, disebutkan, annad dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Dalam kitab Manhajus Sawi dan Nashr Tayyib Ta'rif dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang mengagumi dunia maupun orang yang membenci dunia. Orang yang senang dengan dunia, Allah kasih dunia. Orang yang tak senang dunia pun Allah kasih dunia. Sementara ilmu Allah tak akan kasih kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Alhamdulillah. Orang yang mencintai dunia dapat dunia. Orang yang mencintai akhirat tak pati senang dengan dunia pun dapat dunia. Dan kita lihat dalam sejarah betapa banyak bahwa dunia ini diberikan kepada siapapun, pemalaskah, rajin kan tetap dapat dunia.
tapi ilmu kebaikan agama Allah tak akan berikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bahwa kalau di dalam hati seseorang terdapat keinginan untuk belajar agama, untuk kemudian mengamalkan agama, untuk menyampaikan, untuk berbagi, maka fa insyaallah ini termasuk golongan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut bersama orang tua kita, pasangan hidup kita, seluruh anak keturunan kita, kaum muslimin semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita tutup dengan baca khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi adda al-habbi wa alihi was-sahbi idada tash as-suhbi walhamdu lillahi fil bad'i wat-tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.